Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Bagaimana kabarnya? Mimin mau kasih tahu juga nih, novel ini dikit lagi tamat untuk season 2-nya. Rencananya mau ada season 3. Semoga teman-teman menikmati ya kalau memang benar-benar ada season 3 nanti. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 38. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum bi ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya, ucap Syafiq. Hendra menganggukkan kepalanya. Ia merasa ilmunya benar-benar kurang. Ia ingin membimbing sang istri, namun ilmu yang dimilikinya juga bahkan tidak ada seujung kuku. Selain juga bersilaturahmi, Hendra juga ingin mendapatkan ilmu dari Syafiq. Syafiq memang lebih muda darinya, tapi lelaki itu memilih ilmu agama yang lebih banyak daripada Hendra. Langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani rumah tangga. Beliau baik dan adil kepada semua istri-istrinya. Wa anna khairukum bi ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istri-istriku. Nabi bukan presiden, beliau Amirul Mukminin atau panglima perang yang ketika di rumah melepaskan semua atribut perangnya. Ia menjadi suami dan bapak yang baik. Tidak ada sosok panglima perang yang gagah perkasa saat bersama keluarga, lanjutnya. Aku merasa malu karena belum bisa membimbing istriku. Makanya aku datang ke sini karena aku tahu kamu memiliki banyak ilmu agama, ungkap Hendra. Abang bisa perbanyak ikut kajian, bisa langsung datang ke masjid atau ikut secara online. Wajib hukumnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk menggali ilmu. Saya juga masih terus belajar bang, balas Syafiq. Hendra menghela napas panjang. Selama ini aku terlalu fokus dengan urusan dunia. Fokus untuk mengumpulkan uang yang banyak agar istriku bisa hidup berkecukupan dengan hasil kerja kerasku, ujarnya. Dunia abang kejar, akhirat melayang bang. Akhirat yang abang cari, dunia akan bersimpuh di telapak kaki abang. Yang dicari itu sebenarnya apa? Dunia kalau dikejar seperti menelan air garam. Makin ditelan, makin haus. Makin ditelan, makin terbakar. Seandainya manusia punya satu gunung emas, apakah dia akan berkata cukup satu? Tidak. Pasti dia akan meminta tambah. Dan tambah. Hendra merasa tertampar mendengar penuturan Syafiq. Ia merasa dirinya seperti itu, terlalu fokus mengejar dunia, sampai lupa kemana nanti tempatnya kembali. Pulang dari rumah Syafiq nanti, Hendra akan mengatakan semua ini pada istrinya. Ia ingin berhijrah bersama dengan Winona. Tidak mungkin ia berjalan ke arah hal baik seorang diri tanpa istri tercinta. Tadi aku ngobrol banyak banget sama Mbak Winona, ujar Alika lalu naik ke atas ranjang, berbaring ke sebelah Syafiq dan memeluk lelaki itu. Iyakah? Ternyata dia hebat banget ya. Dari usia muda udah belajar bisnis. Waktu itu dia mulai bisnis dari usia 8 atau 19 tahun. Kalau nggak salah sih. Sekarang aja punya 2 perusahaan, jawabnya. Masya Allah, dia bisa jadi motivasi buat banyak orang. Karena nggak semua anak muda mau bekerja keras di usianya itu. Mas, kalau istri itu boleh nggak sih kerja? Tanya Alika. Kerja karena alasan apa dulu? Kalau misalkan buat bantu perekonomian keluarga itu nggak apa-apa. Aku boleh kerja nggak? Syafiq langsung menunduk menatap istrinya, yang juga dengan menatapnya dari bawah. Mas nggak kasih izin buat kamu kerja. Insya Allah mas masih sanggup buat memenuhi semua kebutuhan kamu sama anak-anak. Syafiq menjelaskan sambil mengelus puncak kepala sang istri. Alika belum stabil di mata Syafiq. Masih bisa terpengaruh, apalagi jika ia memiliki pergaulan
dengan teman kerjanya yang kurang baik. Dan wanita juga memang lebih baik berada di rumah. Tidak mudah membuat Alika bisa sampai seperti ini. Syafiq harus mengeluarkan kesabarannya ekstra. Bahkan sampai sekarang Alika pun masih kadang tidak menurut. Kebiasaan seorang memang sulit dirubah, apalagi ia hidup seperti itu bertahun-tahun dan baru bersama Syafiq 5 tahun ke belakang. Nanti kalau anak-anak udah pada gede, masa iya aku gak punya kegiatan apapun? Di rumah terus gitu. Aku kan pasti bosen, Mas. Alika merajuk. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah, di rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jelas Syafiq. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ahlul bait itu bukannya keluarga Rasulullah? Tanya Alika. Masya Allah, pintarnya istri Mas ini. Benar sayang, tapi yang perlu dipahami bahwa perintah dalam ayat di atas tidak hanya terbatas pada istri-istri Nabi saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh kaum wanita muslimah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, semua ini merupakan adab dan tata krama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum wanita umat ini seluruhnya sama juga dengan mereka dalam hukum masalah ini. Syafiq tidak pernah memberikan materi langsung banyak pada Alika karena tahu istrinya akan susah mengerti jika mendengar banyak penjelasan. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi Alika mengerti. Ia juga melakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Apalagi anak-anak sudah jelas tidak akan mau disuruh menghafal. Jadi Syafiq memiliki cara lain untuk memberikan edukasi soal agama sejak dini pada anak-anak. Jahiliyah kan orang-orang dulu, Mas. Mana ada cewek zaman now yang mengikuti model jadul, celetuk Alika. Syafiq tersenyum. Makotil bin Hayyan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah seorang yang memakai khimar atau kerudung di kepalanya namun tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting dan lehernya. Inilah yang disebut tabaruj atau berhias diri ala jahiliyah, jelasnya. Lah, aku dulu kayak gitu, Mas. Soalnya kelihatan keren gitu. Berarti dulu aku ngikuti jahiliyah dong. Sekarang mah udah tobat. Kalau yang gayanya kayak gitu sih banyak. Kalau Ustadz Dasalatib bilang jilbab cewek sekarang itu namanya jilbab sakaratul maut yang dipakainya melilit leher. Memang banyak orang tidak menyadari soal itu. Memakai kerudung yang seharusnya menutupi dada, namun ini sengaja diikat ke belakang dengan berbagai alasan. Entah karena ingin terlihat simpel atau modis, tanpa disadari memang kita mengikuti tren-tren orang jahiliyah. Lebih mementingkan pandangan orang daripada aturan agama. Jika masih tidak tertampar dengan hal seperti ini, berarti ada yang salah dengan hatinya. Tapi kok masih banyak aja yang pakai kerudung model jahiliyah ya? Mungkin mereka belum tahu sayang. Itu kenapa jika kita mengetahui sesuatu ilmu, apalagi itu baik, sampaikanlah. Meskipun mungkin kita diabaikan. Alika semakin mengeratkan pelukannya pada Syafiq. Bukan cuman 1-2 kali, tapi sudah tidak terhitung lagi. Beberapa kali Alika merasa tertampar dengan apa yang disampaikan oleh suaminya. Meskipun kadang-kadang ia merasa tidak terima, tapi itulah apa adanya. Lebih baik disampaikan meskipun pahit. Seperti halnya obat, pahit tapi menyembuhkan. Dan akhirnya mau tidak mau harus dimakan, harus diminum. Syafiq bukan merasa sok pintar dengan menceramahi terus istrinya. Ia hanya ingin sang istri menjadi sosok yang lebih baik, menjadi sosok wanita solihah yang menjadi penyejuk hatinya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like,
komen, serta subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.